Makanya Sayyidina Ali mengusulkan bagaimana kalau kalender Islam dimulai dari hijrahnya. Akhirnya semua sepakat, oh iya ajaran saya paling nyaman panjen, masukan saya paling nyaman dari Sayyidina Ali. Mari deh kita amare. Iyalah tahunnya dimulai dari hijrahnya Nabi. Terus bulan senomor situ ngapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Walhamdulillah alladzi wassa'a kulla syai'in rahmatan wa ilman wa tadbira. Wa nahmaduhu bi jami'i mahamidihi hamdan katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan adakhiruha li yawmin kana syarruhu mustatira. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu bil huda wa dinil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad. Ma ta'aqaba al-lailu wan-nahar wa salli alaihi ma lahatil anwar wa gharradatil atyar wa ayna'atil thimar wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd, fa ya ayyuhat talabah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja-puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah dari Allah kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salatullah wassalamuh, semoga teralir deraskan kepada baginda kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua tanpa terkecuali selalu dan selalu berharap agar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Faya ayyuhat talabah, para santri rahimakumullah, malam hari ini kita hadir berkumpul acara rutinan yang di pesantren Lubul Labib, yakni muhadarah. Muhadarah itu pengajian mini, terutama untuk santri-santri baru yang baru masuk beberapa hari yang lalu atau tahun ini. Ini masih perlu beberapa pengenalan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren. Tapi secara khusus muhadarah malam ini temanya
Apa? Apa? Menyambut ya, menyambut tahun baru. Menyambut tahun baru Islam. Karena tahun barunya itu masih hari Rabu. Berarti malam 1 Muharram itu malam Rabu besok. Berarti hari Rabunya insya Allah libur sekolah. Sekolah apa masuk Rabu? Sekolah apa masuk? Tanya lagi apa jawab apa? Ayo, Rabu lagu ya, sekolah apa masuk? Insya Allah masuk ke dalam kamar. Lah tak aku pangkuri tak lawak macam-macam pak kopaan. Dah, back to the topic, balik kepada pembahasan malam hari ini dalam rangka menyambut tahun baru Hijriyah. Yakni besok malam Rabu itu sudah akan memasuki tanggal 1 Muharram tahun 1445. Selalu beda, selalu tidak sama antara perayaan atau peringatan tahun baru Hijriyah 1 Muharram yang tahun ini sudah memasuki tahun 1445, selalu tidak akan pernah sama dengan tahun baru Masehi 1 Januari di setiap tahunnya. Apa tidak samanya? Kalau tahun baru Masehi, tahun baru 1 Januari, malam-malam itu bukan peringatan tapi perayaan. Yang ada cuma haflah, nang seneng meloloh. Malam keluar numpak sepeda belayeran. Kol 12 malam nyomot mercon. Ya, laki bini berobaran. Iya kan? Ngobar juga bening ngobar bengkon tetanggana. Berobaran, petopean, trompet, itu semua laisa minna, bukan budaya kita. Makanya yang paling pas bukan perayaan tahun baru, bukan, tapi peringatan. Apa bedanya perayaan sama peringatan? Kita semua harus ingat dengan bertambahnya tahun. Dari yang sekarang ini masih tahun 1444, besok malam sudah masuk tahun 1445, berarti tahun sejen tua. Umur rabe jen tua kia apa jen ngode? Sejen tua. Mon umur sejen tua mate jen sema apa jen jauh? Pasrak mapera kau di sampean. Mun bi Gusti Allah pada bi Kanjeng Nabi ejatah umur sampean ken sebitek telok. Setia ki umur 15. Kasebitek telok kurang berempat tahun. Korang Pak Bolo bel. Pak Bolo belu. Benih pas mun tahun baru deti korang Pak Bolo sanga ben. Makanya perayaan tahun baru Hijriyah ini tidak boleh disamakan dengan yang Masehi. Makanya bukan perayaan apa? Peringatan. Peringatan. Abere male aki kiki male enga. Cereng tahun lah sajen tua, abe sajen tua, mate sajen sema. Ada satu ungkapan menarik. Man arada anisan fallahu yakfih. Barang siapa yang kosong hatinya, butuh kekasih, fallahu yakfih, maka Allah cukup untuk dia. Wa man arada jalisan fal Qur'anu yakfih, barang siapa yang butuh teman ngobrol, maka Al-Qur'an cukup baginya. Wa man arada al-ghina fal qana'atu takfih. Orang kalau pengen kaya, qanaah, nerimo, itu akan membuat hatinya menjadi kaya.
Wa man arada wa'idhan fal mautu yakfih. Barang siapa yang ingin mendengarkan ceramah, mendengarkan pidato-pidato, fal mautu yakfih, ngabes reng mate cukup. Guru kita beberapa waktu yang lalu, Neng Hanifah binti Najib, sudah mendahului kita. Beliau umurnya masih sangat muda, masih 38 tahun. Siapa yang nggak bisa mate? Tak ada orang kapi ku laku tinggal umur seket, ku laku ting umur sebitek, tapi kesukaan pangeran lain mare. Wa man la yakfihi la hadza wa la hadza fannaru yakfih. Barang siapa yang Allah tak cukup, Al-Quran tak cukup, Qanaah tak cukup, bedereng mate aten ki tak tersentuh, ki tak cukup, fannaru yakfih, maka secukup ka orang jadi ya kun coma neraka. Naudzubillah. Semoga kita semua tidak dijadikan ahli neraka oleh Allah. Semoga kita semua santri Lubul Labib dikumpulkan bersama guru-guru, masyayikh Lubul Labib dan juga masyayikhnya masyayikh Lubul Labib, baik yang di Sidogiri, yang di Sarang, Lirboyo, Langitan, Peloso, dan semua guru-gurunya Pondok Pesantren Lubul Labib, kita semua diakui sebagai santrinya. Amin Allahumma amin. Ini malam tahun baru. Malam tahun baru kalau dari kacamata historian, kalau dari kacamatanya para sejarawan, sekarang ini atau besok malam lebih tepatnya itu sudah masuk tahun 1445. Kalau Masehi tahun berapa sudah? 2023. Berarti kajek berempat tahun. Saya ahli matematika. 2023 kurangi 1445 berarti 578 ya. Selisihnya 578. Per tahun 2023 Masehi, tahun 1445 Hijriah itu selisihnya sudah 578. Kenapa kok Hijriyah atau tahun baru Islam ini rada telat? Karena pada masanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum ada kalender. Makanya kalau sampai datang ke pengajian-pengajian di bulan Maulid, Rasulullah Muhammad lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Amul Fil atau tahun Gajah. Tidak ada tahunnya. Tidak ada tahunnya. Kenapa? Karena pada masanya Rasulullah belum ada tahun. Singkat cerita, sampai di masa kekhalifahan Sayyidina Umar Al-Faruq, Umar ibn Al-Khattab. Jadi setelah masa Rasulullah wafat diganti Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat diganti Sayyidina Umar. Di masa Sayyidina Umar datang seseorang, utusan dari Yaman membawakan sebuah surat dari Raja Yaman waktu itu. Akhirnya disampaikan kepada Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, dari kerajaan seberang ada surat dan di dalam suratnya saya tidak tertarik dengan isinya, tapi di atas suratnya itu ada yang mayu semuna tarikhon. Ada sesuatu yang disebut kalender. Ada tanggalnya, ada bulannya, plus ada tahunnya. Kok kita umat Islam tidak punya? Bagaimana kalau umat Islam bikin juga yang seperti itu? Sayyidina Umar diam. Hadza khair. Arif bagus. Ayo kebaiki ya. Mak kunreng kapera melolon di tanda-tanda kalender yang ada tahunnya mulai dari 1 sampai sekarang 2023. Orang umat Islam kok tidak punya. Akhirnya Sayyidina Umar setelah mendapatkan masukan dari salah satu sahabat waktu itu, utusan yang membawa surat, mengumpulkan para sahabat, dikumpulkan semuanya.
Akhirnya semuanya bersepakat mau bikin kalender tahun. Tapi bingung, mulai dari bila? Akhirnya musyawarah. Karena para sahabat ini tidak pernah keluar dari ajarannya Rasulullah. Rasulullah itu di satu riwayat menyampaikan wasyawirhum fil amri. Kalau ada urusan apa-apa disuruh musyawarah. Musyawarah mencandeng setia rebek. Telo beda iklan. Di bini YouTube melolo beda iklan nama kerengak. Atau bentar beda iklan lagi ya. Ada cincin aja, aing mulun lah. Ya, terima kasih kami sampaikan. Nyambung pemator. Setelah Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat, akhirnya minta masukan. Ayo, emulana dari bila kalender Islam ria. Ada satu sahabat yang mengusulkan, "Dermamun misallah kalender Islam dimulai dari hari lahirnya Nabi." Hari lahirnya orang yang paling mulia. Dan Sayyidina Umar nyaman. Menjanak anak setia lemak. Mantap. Akhirnya ada sahabat lagi, tak nyaman mun kibru lahir. Nabi Muhammad mun kibru lahir kan tak nyambi oman. Dermamun para ketika wafatnya Nabi Muhammad. Kan orang lebihnya Islam. Nyaman. Nyaman kia. Akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengusulkan bagaimana kalau misalnya permulaan kalender Islam itu dimulai dari awal hijrahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad dapat wahyu hijrah, dapat perintah hijrah dari Allah, di sanalah al-fariq bainal batil, bainal haqqi wal batil. Ketika Rasulullah sudah hijrah dari Makkah ke Madinah, di sanalah hak berbeda jelas dengan yang batil. Perkara hak nampak sangat jelas, tak apa ada bisa batil. Dan Sayyidina Ali mulai dari Nabi Muhammad wafat akan menjadi amul huzni, akan menjadi perayaan atau peringatan yang menyedihkan. Pasti sedih. Sampai nanti mbak nesor saragam bena pas mate. Mulai depak kahon lah engan susah apa bunga? Susah. Ya Allah mbak secek lampen saragam kok roh. Engkau semang kata monduk sangguin 1 juta bimba. Mak le pernajaan. Mereka engkau lemang alam sekonek mole. Erayu boleh bimba ayo jong ben kor ende abeli sanguna 1 juta boleh bingkok jong. Ten korang tak cukup 1 juta jong. Bunten tak cukup berempa 2 juta. Bama ada 3 juta jong make telo butai weh. Ini juta inilah buta lah. Pas mate depak kahol lah sampai engak seneng apa susah? Susah. Apalagi Nabi Muhammad. Apalagi wafatnya Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan oleh para sejarawan. Orang Islam ketika wafatnya Nabi Muhammad itu sama seperti kambing di tengah malam yang dilepaskan di tanah pengembalaan tanpa didampingi. Pada nembi iwan yocol nga tengah malam neng lau di saro pas tadi si aja ke. Bisa mulai tibimbi? Tak bisa karena mbik tadi si neguk HP tandi GPS. Tak neguk Google Maps. Mulai tibi tak tahu posang. Makanya Sayyidina Ali mengusulkan bagaimana kalau kalender Islam dimulai dari hijrahnya. Akhirnya semua sepakat, oh iya, ajaran saya paling nyaman panjen, masukan saya paling nyaman dari Sayyidina Ali.
Mari daya kita mare. Iyalah tahunnya dimulai dari hijrahnya Nabi. Terus bulan senomor situ ngapa? Bodoh saya usul boleh bulan Rabiul Awal. Bulan Kanjeng Nabi lahirnya bulan Rabiul Awal. Bodoh saya usul boleh dermamun bulan Pasah. Karena bulan yang paling utama dari 12 bulan adalah bulan Ramadan. Akhirnya Sayyidina Utsman ibn Affan mengusulkan bagaimana kalau permulaan bulan dalam kalender Islam adalah Muharram. Kenapa? Karena Muharram itu termasuk satu dari sekian bulan yang dimuliakan. Mun bulan lelambek beda. Mulai dari Muharram jadi mun jandeng Madura apa? Sora. Mari Sora Sapar. Mari Sapar Sora Sapar Molot. Mari Molot Rasol. Mari Rasol Dinawal Dilakher Recep. Mari Recep Rebe. Mari Rebe Pasa. Mari Pasa Syabel. Mari Syabel tekepek tekae tecantol. Nah mari Syabel tekepek jadi mau jandeng jeba apa? Kejepit. Beda bulan kejepit ada. Mau jandeng jeba selo. Benih selo. Mun selo reju toju santai. Tekepek mencan Arab apa? Dzulqa'dah. Marin Dzulqa'dah terus marinah Dzulqa'dah terus Dzulhijjah atau mencandeng reng Probolinggo hari aja. Jadi permulaannya bulan haram atau bulan mulia Muharram diakhiri dengan Dzulhijjah yang juga sama-sama bulan mulia. Jadi bisa diketahui disimpulkan awal mula adanya kalender Islam itu inisiatornya yang menggagas itu Sayyidina Umar. Masukkan tahun Hijriyah itu dari Sayyidina Ali. Masukkan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam dari Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar tak melo karena wafat kade. Beni tarok noro. Tiba pada sing ngucap, "Boh, caan khulafaur rasyidin wa Pak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mak kalender Islam tak rok Sayyidina Abu Bakar. AFK pada remah jadi ayo." Anda macam-macam sampean sahabat jadi dek ngowen. Mawrekan sahabat Abu Bakar AFK. Apa tadi sinyal ya? Ndak, karena kenapa Sayyidina Abu Bakar tidak ikut andil dalam pembuatan kalender Islam karena beliau sudah mendahului para sahabat yang lain menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wes tak ceng-lenceng aku ki buru makela. Kok bisa saya kikir siapa sebelumnya saya barusan? Al Ustadz Mahmudi ya. Engkau ngecit ki yang ngedi ngaki buru. Ma antas bagi kir. Nah, saya tidak mau panjang-panjang, cuman dalam bulan Muharram ini tidak pernah lepas dari Qasasul Anbiya atau kisah-kisahnya para nabi. Hampir semua nabi itu punya kisah yang selalu terulang setiap bulan Muharram. Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam ini bapak moyang kita. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Baan kapir jong anak turun na Nabi Adam. Wa Adam min turab, Adam jere dari celot dari tanah. Cek bang mau sombong tiga. Malah tak Ustadz Mahmudi mulu saya kikir bunda kikir lagi ya kedingaki. Jika ini dari celot
Mun gun bapaan soki jak gama-gaga pada jelot. Tika mun mate bendem napa lanyo aing. Tika dari jelot mun mate abeli kecelot tau saya gama-gaga pada. Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah dengan segala kemegahannya. Bahkan para malaikat disuruh tunduk kepada Nabi Adam. Kurang gagada remah Nabi Adam. Esoro mangkun ning swarga, esoro nang ning swarga. Nabi Adam ngerasa kesepian, ya Allah. Saya capek jomblo. Kebayaki pasangan bi Gusti Allah. Siapa? Siti Hawa bani Hawa jadi tereng tak sikatan 10 hari pas bentak kancan iya lah arwahnya man Hawa mun rajin Nabi Adamnya mana Hawa kebayaki nikmati semua yang ada di surga, makanan, minuman, tempat, istana semua nikmati Adam. Tapi satu, la taqraba hadhihi syajarah. Centar ke pohonnya. Debenah Gusti Allah. Setelah erayu bi setan, ecok-oco bi setan, akhirnya Nabi Adam makan, diusir sama Allah dari surga. Nabi Adam salah satu yang paling disayang oleh Allah. Taat saraka Gusti Allah. Akebe lopot situng. Ngakan pohon huldi atau buah huldi. Iyo bi Gusti Allah dari surga ke bumi. Salan situng yoje dari sorga. Ku lebih sampean salan situng apa banyak? Terus masuk surga. Gak masuk haikal itu. Gak habis fikri saya kalau ada santri-santri yang seperti itu. Sudah di luar nuril. Nabi Adam akbe lopot situng yoje dari surga. Baabaan setu sana apa otompok terus masuk surga. Akhirnya yoje Nabi Adam bius Allah ke bumi. Lalu Nabi Adam sangat menyesal. Dalam sepanjang masa penyelesaiannya diriwayatkan 40 tahun Nabi Adam ini bersujud istighfar kepada Allah. 40 tahun sujud minta sepura ke Gusti Allah sambil membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ini namanya istighfarnya Nabi Adam. 40 tahun Nabi Adam sujud maca jiria minta sepura ke Gusti Allah. Kastah akebe lopot situng istighfar 40 tahun. Mari dik dosa angkat tangan. Tulis siapa setan dik dosa? Si aroma setan dik dosa angkat tangan. Beda setan dik dosa? Tada. Kapi pada apa otompok tu? Sah. Jadi Nabi Adam. Ada lagi peristiwa yang terjadi bulan Muharram. Apa? Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabiullah Yunus itu oleh Allah disuruh dakwah kepada umatnya. Dakwah bencong. Kebala ka umat tabaan baan mun tak norot bekal beri adab bengko. Boleh ibi Nabi Yunus kamat umat tak ko bengko. Cing boleh ibi Nabi Yunus ko pengen totop. Jadi mun bade orang ebelein ko pengen totop jadi umat Nabi Yunus nyasar dena. Tada mun saya nutup kopeng, mun saya dut terserundut insyaallah banyak. Tahu mata siapa tah? Korla bani umat apa jigu melang we nya saradena.
Nabiullah Yunus alaihi salam tak mampu. Ya Allah dak reman nikah. Bi Gusti Allah suruh balain mun tak norot ebina adab. Suruh colocol ya, colocol na adab tolain aku lewat mak dileker ya. Tolan na tak rontoron, adab tak rontoron. Akhirnya Nabi Yunus putus asa, buru numpak perahu. Akhirnya yontal lagi bisa kanjaan ke dalam tas ekakan wi cukok nun mencanteng setiap paus. Egelunuk binekakan egelunuk tapi tak ekail. Monekail tering pas rosak ceritana. Ontong aku egelunuk melolo. Dan itu dikeluarkan oleh Allah dari perutnya ikan nun setelah Nabi Yunus merasa berdosa salah saratun kula Gusti ki raku ki mang dadi kula buru soro ngajak umat. Dalam istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, itu namanya istighfarnya Nabi Yunus. Nabi Yunus 40 hari 40 malam di dalam perut sujud istighfar baca doa tersebut dimuntahkan oleh ikan nun. Pas 10 Muharram. Beda boleh Nabi Musa. Terakhir lah banyak sangkun ke Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad orang sebarang banyak menit tak kepi kenyang sampean. Engkau lapar, ban kun nyaman, bentai di nak ngenom atau dus, aing ngajau. Dalam benar deen karena salah de, aing melolo, talka maksudnya. Tak kerja ungguan deh kok, biasa aku kerja ungguan deh talka aku. Terakhir Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Nabiullah Musa itu lahir pada masa kejayaan Fir'aun. Fir'aun itu adalah seseorang yang saking digdayanya, saking superiornya merasa dirinya sebagai Tuhan. Orang masa gagasara. Satu saat Fir'aun ria amempe mahkota nekala. Akhirnya dipanggil semua ahli mimpi, celok. Engkau amempe bedenak kanak laki ngalak tang mahkota. Apa artinya? Akhirnya memanggil orang-orang yang ahli tafsir mimpi, celok kepi. Semuanya bersepakat bahwasanya Fir'aun akan dilengserkan oleh seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Posang Fir'aun. Engkau cek lah gagas harari yang maki berdisi melengser engkau. Akhirnya langsung semua pasukannya dikumpulkan. Mulai malam ini semua orang laki-laki dilarang berhubungan dengan perempuan. Tak boleh kebayi anak. Apa? Bentak kebayi oleh dimah. Kan ketua kebayi. Tahu tiga kaki mengki. Ya, tahu kebayi anak tiga jong. Umat tua, keng tikai badan Nabi Buddha. Akabai anak Arya kelakuan si paling berat. Ongguan, engkau benijaan kondisi tong lah. Keng enje tambu akabai boleh maren ni. Apa ala korang sebarang ada si payah jong, ada si berat. Ongguan, main bal-balan 90 menit kelar. Ya, main bal-balan. 90 menit ruburuan kelar. Apa reng lau kan si laku berak biasan kan reng nonggunong roh ngoteng kaju apa reng sebereng paling mentok full saya buka kaos sahun. Iya kan? Mundurin ujung atau aku kuat kaos saya buka. Orang kebuya anak tadi sekali tak kerja. Allahumma salli ala Muhammad. Aduh njaya tak aning terus akhir rosak ceritanya. Lanjut Nabi takar. Fir'aun popolong ke pasukan nah. Pokok orang setia laki bini tak boleh pelong tedung.
Mun bede bayi lahir laki ketok jerakah. Yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mun bede anak lahir laki tak usah gen eke keluar. Amunyi colon ketok lera. Itu perintahnya Fir'aun. Sampai akhirnya umiknya Nabi Musa melahirkan Nabi Musa bosan, buru nga tengah malam. Elanyo aki ning sungai. Elanyo aki ning sungai. Ragu-lagu etemu binena Fir'aun. Imro'atu Fir'aun etemu bi Fir'aun. Etemu bi binena Fir'aun ekala irabet. Dadi Nabi Musa mulai kene irabet Fir'aun. Dadi Nabi. Dadi sampean cek kene ate, bapaan kula benih kiai Mas. Bapaan kula belandang, ki kula kan tak kira tak dadi belandang kia, belum tentu. Nabi Musa mulai kene irabet Fir'aun dadi Nabi. Pada tak tahu pun masa depan. Makanya kalau katanya Imam Syafi'i itu mafil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fada'il awdana waqtaribi. Tidak ada pangkat yang tinggi bagi orang yang berakal dan beradab min rahatin, dari dia beristirahat. Fada'il awdana waqtaribi, tinggalkanlah tempat kamu lahir, waqtaribi, dan merantaulah. Safir tajid iwadun amman tufarikuhu, keluar banjong dari Bunggon. Bandreng gadeng keluar ntar ke Dung Sari. Ning Dung Sari tak totok orang banyak ilmu ngale ke Sido Kiri. Ngale ke Sarang. Ngale ke pondok-pondok sejauh ilmu lebih banyak dari Lubul Labib. Ya, maka kalau saya ada santri sini, selesai tidak selesai pindah ke Sidogiri, pindah ke Sarang, pindah ke pondok-pondok yang lebih besar, Dalwa, apalagi sampai ke Yaman sana, sampai ke Arab Saudi sana, bunga Jember teh. Wallah, saya ini mewakili keluarga-keluarga yang lain, bunga Jember teh. Apa boleh sampai lulus ini nak? Lulus wusto minimal. Mun bisa lulus ulia. Mare, aduh kok orang ilmu tak cukup ning Lubul Labib. Mas Ham tak bebek sing ngajar nang kok je lah. Engkau kudu nyalip Mas Ham. Nyalip Mas Habib. Mas Hanan salib engkau. Ngale ke Sido Kiri. Mari Sido Kiri ngale ke Sarang. Mari ke Sarang ngale ke Yaman. Jember teh. Bunga. Allahumma shalli ala Muhammad. Cik Fir'aun dah pakai SMK. Allahumma salli ala Muhammad. Nyambung cerita. Akhirnya singkat cerita lah. Mereka tak ceng-leceng, mereka tak rondutan melolonesor ya. Cil bocil FF ya. Singkat cerita, akhirnya seorang yang bernama Musa diangkat oleh Allah menjadi nabi, lalu diburu oleh Fir'aun. Etabeng bi Fir'aun. Ketika etabeng bi Fir'aun, Nabi Musa itu diberi bekal oleh Allah berupa tongkat. Yang mana tongkatnya Nabi Musa adalah sebuah mukjizat. Kisah ini diriwayatkan dalam Al-Quran. Idrib bi'asakal bahar. Tokol tasik jadi Musa. Tokol bi Nabi Musa pentong aing ngatase pentong tes. Etokol tasik abuka. Abri jalan ke Nabi Musa kan kui lebet. Nabi Musa dan umatnya dan kaumnya untuk lewat. Akhirnya lebet Nabi Musa. Akhirnya pasuk na Fir'aun norok lebet kia. Nabi Musa ke tasiknya tutup lebih Gusti Allah. Tasallam. Nabi Musa selamat, Fir'aun tasallam. Itu kejadiannya juga persis tanggal 10 Muharram. Makanya orang-orang Yahudi itu merayakan tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan Asyura dengan berpuasa. Ini diriwayatkan di dalam hadis sahih hadisnya. Bahwasanya satu masa Rasulullah lewat bertemu dengan 3 orang Yahudi.
Biasa Rasulullah mau lebat ketemu bi orang-orang Yahudi mata berengakan. Akhirnya mata kan ngakan sekali. Tanya ki bi Rasulullah, apa ben mata ngakan tak ngenom? Bentan jandeng Yahudi gila aja deh. Semangken nikah 10 Muharram. 10 Muharram nikah Muhammad. Allah nyelamatkan Nabi Musa dari kejaranna Fir'aun. Jadi kapi umat Yahudi nikah apa sah demi menghormati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Lantas Rasulullah ada bu anak hakku bi Musa min. Engkau lebih pantas, lebih berhak nyelamatin bungana selamat Nabi Musa dari kejaran Fir'aun kita beng-beng. Akhirnya Nabi Muhammad mensyariatkan puasa, mensunnahkan puasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi gue laku 10 hari ketika Yaum Asyura dianjurkan berpuasa. Tapi ada tambahan dari Nabi Muhammad, malah tak pada bireng Yahudi sampean. Reng Yahudi repen tanggal 10 puasa. Dari mah tanggal sanga apa sakia? Sanga 10 apa sah? Sanga tebebes misalnya 10-11 tak apa-apa. 10-11 tebebes kia. Ya tedung lah dari mah boleh. Wala kowe bertabar melulu bisa sampean. Yang penting di dalam bulan Muharram ini kesunahan-kesunahan itu dilaksanakan. Tapi di atas itu semua yang paling penting dari bulan Muharram ini adalah peristiwa-peristiwa yang seharusnya mengingatkan kita untuk lebih banyak beristighfar kepada Allah melalui kisahnya Nabi Adam, kisahnya Nabi Yunus, kisahnya Nabi Musa dan semua qasasul anbiya. Do you understand? Fahimtum? Ngertos napa mboten? Ngertos nggih? Nggih, sampun. Saking mak melarat kiye saya bare Madura lah, Madura boleh. Dah, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari awal atau sampai akhir bila mana ada kesalahan tutur kata maupun tingkah laku saya tak nyocokin mencermoga daripada abi Gusti Allah ditakdir menjadi lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Semoga kita semua ditakdir bertemu dengan Muharram tahun depan. Bukan cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun dan beberapa tahun lagi. Mun parlo sampai 100 tahun ketemu boleh. Muamin iku mangsa di teger 100 tahun jadi. Yalah sampean melolong konjek. Engko nolak kencing Nabi we siwidak cukup. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.